Selamat datang kembali, selamat bergabung di channel Medan Building Construction. Ini adalah video bagian ketiga dari pemodelan struktur ruko 4 lantai. Di video yang terakhir kita akan melihat dan mengecek apakah struktur yang kita rencanakan berhasil menjadi penopang untuk ruko 4 lantai ini. Baiklah, kita langsung saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bunyikan loncengnya. Sebelum kita menganalisis, kita masuk dulu di sumbu XY. Kita mau membuat balok dan frame itu bergerak secara bersama-sama. Kita bisa pilih semuanya, frame, lantai, dan tumpuan titik joinnya kita pilih semua di lantai atap. Kemudian kita assign join constraint. Kita pilih constraint-nya yang diafragma dan kita add new constraint. Kita kasih nama atap. Kemudian constraint axis kita pilih Z axis. Ini tujuannya untuk membuat pelat dan balok bergerak secara bersama-sama. Jika berhasil, maka akan muncul titik hijau. Muncul titik hijau di joinnya ya. Kita turun ke elevasi 11 meter. Ini kita buat lagi. Pilih semua frame. Plat juga kita pilih. Assign join constraint. Kita pilih diafragma untuk balok dan lantai. Kita add new constraint, kita buat namanya lantai 3. Oke. Kita lakukan lagi di lantai 2. Kita lakukan lagi di lantai 1 yang ini ya. Sebelum kita analisis, kita juga harus menyeleksi beban kombinasinya. Caranya kita pilih menu desain, concrete, frame design, kemudian select design combo. Kita bisa pilih kombinasi 1, kita masukkan, kita add, pindah ke kanan. Kombinasi 2 juga pindah ke kanan. Kemudian oke. Kita sudah bisa menganalisis. Caranya analyze, run. Untuk modal kita tidak jalankan. Jadi do not run. Klik di sini ya. Modal do not run. Baru oke. Kita tunggu beberapa detik. Ya, ini adalah deformasinya yang terjadi. Untuk memeriksa apakah desain ini sudah aman, apakah sudah memenuhi syarat, caranya kita pilih menu desain, konkret,
Kemudian kita pilih yang ini dulu, start design, untuk mengecek struktur. Ini adalah nilainya. Kita ubah dulu ke dalam milimeter biar gampang membaca. Kemudian kita periksa desainnya, desain, concrete frame design. Kita pilih yang ini, verify, analysis, versus design section. Analysis and design section match for all concrete frames. Ini artinya bahwa analisis dan desain aman untuk semua frame yang kita gunakan. Analisis dan desain, analisis dan desain aman untuk semua frame yang kita gunakan. Ini dia. Cara yang kedua untuk memeriksa apakah profil sudah aman ialah design, frame design, verify all member pass. Nah, all concrete frames pass the stress atau capacity check or are designed. Semua frame itu ini maksudnya sudah aman. Jika ada yang tidak aman, dia akan berbunyi 6 concrete frames, misalnya ada 6 batang, atau 10 concrete frames, misalnya maksudnya 10 batang yang gagal gitu. Ini jika muncul notif seperti ini, all concrete frames pass the stress, artinya semua frame sudah aman. Itu dia menganalisisnya. Ternyata struktur kita yang kita rencanakan itu, dimana kolom lantai 1, kolom lantai 2, baloknya sudah aman untuk menjadi penopang di ruko ini. Perlu diingatkan bahwa ruko ini didesain tidak banyak ruangan karena konsepnya dia sebagai tempat usaha. Oke, desain kita sudah aman. Sekarang kita bisa menentukan bagaimana pembesiannya. Oh iya, sebelum kita ke pembesian, kita juga bisa melihat bagaimana gaya-gaya yang terjadi, gaya dalam yang terjadi. Caranya display, show force, kemudian kita pilih frame, nah ini gaya-gaya ini bisa momennya, ini bisa gaya normal, gaya aksial. Ini dia ya. Kita tes dulu yang momen 33. Display, show force, frame. Kita pilih show value on diagram biar nampak nilainya. Nah, ini nilai-nilai gaya dalam yang terjadi. Bisa lagi yang ini, display, show force, frame, insert juga bisa. Ini nanti bisa cek sendiri ya. Oke, kita masuk selanjutnya untuk menentukan pembesiannya. Kita akan menentukan pembesian kolom dulu ya. Concrete frame design. Caranya desain, concrete, dan display design info.
Untuk tulangan pokok kita pilih yang longitudinal. Kita oke kan? Kita pilih dulu tampilan XZ. Oke, kita fokus di lantai 1, kolom lantai 1. Nilainya yaitu 900. Nilai kebutuhan minimum besi tulangan pokok semua sama 900. Berarti bagaimana cara memilih besinya? Kita buka dulu daftar luas tulangan dalam meter persegi. Tadi kebutuhan minimum tulangan pokok itu 900. Maka kita harus memilih luas tulangan yang lebih besar dari 900. Untuk diameter besi kita terserah. Misalnya nih, kita mau pakai besi 12 tulangan pokok. Maka ini dia besi 12, maka kita harus mengambil luas tulangan yang lebih besar dari nilai 900. Yang lebih besar dari 900 itu adalah ini, 905. Berarti ada 8 batang besi diameter 12 mili. Ini dia 900 mili ya, 900 mm persegi. Berarti kita bisa tulis di sini. Untuk kolom lantai 1 misalnya kita pakai besi 12 tadi, jumlah batangnya 8, diameter 12. Itu minimum sekali. Karena tadi nilai minimum dari hasil serap 900. Kita bisa juga pilih 10 sebenarnya. Biar lebih aman. Faktor keamanan itu penting juga. Oke, lanjut kita ke lantai 2. Nilainya 625, 625. Lantai 3 juga 6. Oh, ada nih, 666. Berarti kita ambil yang maksimum. 625, 625. Kita ambil yang 66 untuk lantai 2 dan lantai 3. Jika mau besi 12 tidak apa-apa juga. Kita ambil yang lebih besar dari 666. Ngeri angkanya ya, 666. Besi 12, 666. Berarti dia memakai 6 batang besi 12 karena nilainya 679. Tulis di sini. Kolom lantai 2 6 D 12. Kolom lantai 3 juga begitu. Kolom lantai 4 juga begitu. Untuk menghitung bagaimana besi balok dan besi slope-nya. Caranya sama, kita buka ini, kita pilih yang slope dulu. Kita ambil untuk tumpuan nilainya 314, 155. Maka untuk besi slope di tumpuan 314. Tadi nilai besi atas 314. Maka kita cari nih. Berapa batangkah dia? Misalnya kita pakai besi 12. Besi 12 kita ambil lebih besar dari 314. Maka dapat 3 batang. Maka di sini kita bisa isi 3 di 12. Untuk nilai besi bawah tadi 155. Maka besi 12 lebih besar dari 155 dapat ini 2 batang ya, 2 batang karena nilainya 226. Nah, 2D12. Sekarang kita masuk lapangan. Nilai lapangan itu besi atas 77, besi bawah 325. Maka 77 kita pakai besi 12. Karena nilainya 77, kita pakai sama dengan ini. Karena dia ngikut. Kira-kira di sini 3 batang. Karena nilainya lebih kecil. Untuk nilai besi bawahnya
325, maka kita cari yang minimum 325. 325, maka dapat dia besi 3 batang. Berarti sama. Berarti karena dia dapat 3 batang, berarti kita bisa gambar seperti ini. Nah, ini nggak perlu ya, tambahan di sini nggak perlu. Kira-kira begini ya. Ini nggak perlu. Oke. Sekarang kita masuk ke besi balok lantai 2. Nilai tumpuan 304. Kita cari dulu tumpuannya. Sepertinya ini yang paling besar ya. 304,175. Caranya sama. Kita ambil lebih kecil dari 314, besi 12, nilainya 3 batang. Misalnya ini kita ganti jadi balok. Ini cara sederhana aja ya. Nanti untuk lengkapnya boleh dibuat pelan-pelan. Misalnya ini balok nih. Ukuran berapa ya? 2550 misalnya. Misal aja ya. Nilainya 314,175. Maka untuk besi atas dapat dia 3 batang. Tadi 314 kan, ini nilainya 339. Untuk besi bawah 175 bisa 2 batang. Bisa 2 batang. Berarti di atas 3, di bawah bisa 2. Tapi nanti kita tengok dulu di lapangan dia berapa batang biar ngikut di sini. Sekarang kita masuk di lapangan. Di lapangan nilainya 77 besi atas, bawah 325. Maka besi atas sudah otomatis ngikut 3 batang juga kan, di lapangan ini 3 batang juga. Karena terusan dari tumpuan besinya kan sama 3 batang. Sekarang untuk besi bawah, dia tadi nilainya 516. Ini besar nih sepertinya. Berarti seperti harus banyak tambah besi lagi. Jika kita pakai besi 12 lebih besar dari 516, ada 5 batang. Ada 5 batang di lapangan untuk besi bawah. Di lapangan untuk besi bawah harus ada 5 batang. Maka kita tambah 2 lagi. Kira-kira beginilah dia di lapangan. Berarti ini 5. Maka yang di tumpuan juga kita harus tambah 2 mengikut dari kebutuhan tulangan lapangan di bawah, di besi bawah. Ini makanya kita harus tambah lagi. Nah, berarti ini 5. Karena kan dari tumpuan besinya gini dia. Tumpuan masuk ke lapangan, turun begini. Kira-kira ya. Turun begini. Baru masuk lagi. Ini lapangan. Terus pas nilainya lapangan, baru naik dia lagi menuju tumpuan yang sebelah kanan.
kira-kira gini. Ya kan? Jadi yang tambahan 2 biji ini tadi karena nilainya besar untuk yang di lapangan. 516, maka kita perlu 5 batang. Makanya di sini jadi naik 2. Tumpuan, turun dia ke lapangan, naik lagi dia ke tumpuan. Kira-kira begitu ya. Nanti untuk balok lantai 3, 4, saudara-saudara boleh mencobanya secara pelan-pelan. Sekarang kita menentukan besi sengkang. Cara melihat besi sengkang itu desain, konkret, display, desain info, kita pilih yang shear. Desain, konkret, display, desain info, kita pilih yang shear. Shear itu yang ketiga ya. Oke. Kita besarkan dulu. Kita besarkan dulu ya. Kita coba dulu yang kolom. Nah, di sini kan dia tidak ada nilai, yang ada 0. Padahal di balok ada nilainya. Itu memang biasa, kadang mau seperti itu. Kalau misalnya dia ini muncul 0, ini sengkang kolom ya. Lantai 1. Semua nilainya 0, 0. Ini. Yang ini ya 0. Kalau misalnya 0, maka untuk mencari kolomnya kita begini. Tulangan sengkang kolomnya. Kita pakai rumus setengah D. Itu sama dengan setengah. Tadi ini kolom 30-30 ya. 30 dikurang dalam mili ya. 300 dikurang selimut beton 30 cm. Nilai 300 ini nilai kolom kita. Ukuran kolom yang maksimum. Kalau misalnya kolomnya 2540 berarti yang panjangnya 40. Kurang selimut beton. Maka nilainya berapa ini ya? Setengah kali 300 kurang 30, 270. Maka nilainya itu jarak sengkangnya itu 13,5. 13,5 cm. Berarti kita bisa buat aja besi 8, jarak 150 mili. Minimumnya tadi 135 mili. Kita bisa ambil biar safety, kita jarak 150. Begitu dia kalau yang nilai tulangan sengkangnya 0. Sekarang kita masuk balok. Balok nilainya kita ambil satu sampel aja ya. Ini 366 sama balok lantai atas juga. Maka untuk balok untuk tulangan sengkang ini ada lagi daftar luas tulangannya. Tulangan begel pada balok. Tadi nilai dari sub itu 0,366.
Dari daftar ini, luas tulangan sengkang dalam milimeter persegi per meter panjang. Kalau kita konversi 66, satuannya milimeter persegi per milimeter. Iya kan? Kita konversikan dia ke ini yang dari SAP 0,366 mm persegi per milimeter. Kita konversikan ke meter karena daftar tulangan ini kan luas tulangan sengkang dalam milimeter persegi per meter panjang. Maka dia jadi begini. 366 mm persegi per meter. Milimeter ke meter itu kan kali 1000. Nah, sama dengan 0,366 dikali 1000 karena milimeter ke meter. Dapatlah nilainya 366. Begitu ya. Jelas ya. Di tumpuan sengkangnya perlu 366. Di lapangan ini 0. Kita ambil caranya begini. Kita misalnya mau pakai tulangan berapa untuk sengkang? Karena kolom kita pakai tulangan 8, kita sengkang 8, samakan aja. Kita ambil nilainya yang lebih besar dari 366. Tapi mendekati 366. Kalau kita ambil yang ini lebih kecil dari 366, berarti dia masih gagal. Maka kita ambil yang ini. Berapa jaraknya? Jaraknya 275. Berarti untuk balok nilainya besi 8, jarak 275. Inilah jaraknya yang bisa paling minimum kita pilih. Tapi biar safety bisa kita buat jarak 200. Standarnya sih kalau gedung ya kita juga tidak merekom jarak 275. Kita ambil aja 200, maksimal 200. Kira-kira begitu ya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Ini tadi kenapa dia jadi 366? Karena mengubah milimeter ke meter. Maka besi balok yang diperlukan adalah 8 jarak 200. Kita sudah menentukan besi balok, kita juga sudah menentukan besi kolom. Untuk besi pelat dia tersendiri lagi. Kita analisis lagi besi lantai. Untuk besi pondasi juga kita analisis lagi, besi tangga juga kita analisis lagi. Tapi video ini sampai di sini saja. Jika kawan-kawan, rekan-rekan membutuhkan bagaimana menghitung besi pondasi dan lain-lain, boleh ketik di komentar agar saya tahu membuatnya apa yang memang diperlukan. Tapi biasanya untuk besi lantai itu sih udah ada standarnya ya. Kita ambil besi 10 jarak 200. Besi tangga juga udah ada standarnya. Kita bisa ambil umumnya saja. Baiklah, video ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jika video ini membantu, boleh di like dan subscribe, didukung agar kita bisa upload video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih.